apa itu khusyuk dan bagaimana cara kita meraih khusyuk. Khusyuk itu kata para ulama adalah menghadirkan hati untuk mengingat Allah di dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata lidzikri," dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya salah satu di antara misi sholat itu adalah mengingat Allah. Jadi agak aneh kalau orang mendirikan sholat untuk nemuin ide-ide yang kreatif. Karena tidaklah kita diperintahkan sholat untuk menemukan ide kreatif dalam urusan dunia kita. Tidaklah kita diperintahkan sholat untuk ngelamun. Tidak ada ayat dirikanlah sholat untuk ngelamun. Itu nggak ada. Dirikanlah sholat supaya dapat ide. Itu nggak ada. Dirikanlah sholat supaya lari dari omelan istri misalnya. Nggak ada juga. Dirikanlah sholat supaya bisa ria'an nas, pamer kepada manusia. Enggak. Terus untuk apa kita dirikan sholat? Misi dari sholat itu adalah aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Allah juga berfirman, wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang yang lalai. Lalai di sini ngelamun. Jangan sampai kita menjadi orang yang di dalam sholat ngelamun, mikirin komen head di akun, mikirin mantan, mikirin kerjaan, mikirin yang nggak penting. Enggak. Sholat itu tidak untuk ghafilin, untuk ngelamun. Tapi sholat itu untuk lidzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya definisi khusyuk yang paling kayaknya jelas itu menurut saya adalah, kata ulama, khusyuk adalah menghadirkan hati untuk mengingat Allah di dalam sholat. Apa indikasi seseorang sedang khusyuk di dalam sholat? Bagaimana kita tahu kalau kita itu khusyuk? Satu, ketika kita lagi sholat, kita ingat Allah aja, nggak ingat yang lain. Allahu Akbar. Kalimat pertama aja yang kita ucapin dalam sholat itu adalah kata Allah. Berarti saya lagi menghadap Allah nih, bukan lagi menghadap mertua, menghadap pasangan, menghadap bos, menghadap investor, menghadap guru, menghadap siapapun. Allahu Akbar, saya lagi menghadap Allah. Berarti sekarang yang ada di hadapan saya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen tahu kita khusyuk apa enggak, coba kita rasakan kita lagi ingat Allah atau lagi ingat yang lain dalam sholat. Lagi ingat Allah atau lagi ingat kerjaan. Itu hal yang paling gampang untuk mengukur kita khusyuk apa enggak. Sehingga kalau kita bisa pastikan bahwa sepanjang sholat saya ingat Allah, kalaupun agak-agak keluar sedikit-sedikit nggak lama gitu. Nggak sampai dia pergi lama terus balik lagi pas salam. Nggak. Keluar sebentar balik lagi. Keluar sebentar balik lagi. Karena itu manusiawi lah. Untuk bisa fokus 100% itu mungkin butuh waktu gitu ya. Tapi seenggaknya kita sadar kalau kita itu lagi ingat Allah, menghadap Allah, menghadirkan kesadaran kita bahwa kita tuh sedang di hadapan Allah dan Allah menyaksikan ibadah kita. Itu indikasi khusyuk yang paling sederhana. Yang kedua, kalau kita pengen tahu kita khusyuk apa enggak, kata para ulama adalah yang diambil dari surat An-Nisa, hatta ta'lamu ma taqulun. Kita ngerti apa yang kita ucapkan. Kita lagi baca doa iftitah, kita ngerti. Kita lagi baca Al-Fatihah, kita ngerti. Karena ada orang yang ketika dia sholat, udah sampai di ayat Al-Ikhlas, dia lupa, tadi saya baca Al-Fatihah nggak ya? Berarti dia nggak khusyuk. Karena dia nggak sadar apa yang sedang dia ucapkan. Sehingga orang yang khusyuk itu, ya'lamu ma yaqul. Dia ngerti apa yang dia ucapkan. Allahu Akbar kabira dan seterusnya, Alhamdulillah dan seterusnya, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Apalagi kalau dia baca ayat-ayat yang panjang, dia sadar apa yang dia sedang ucapkan, dia ngerti. Kalau bisa dia faham terjemahan dari teks, zikir, lafaz, ayat yang dia baca di dalam sholat. Dan yang ketiga, indikasi seseorang khusyuk itu adalah ketika dia sholat, dia bisa merasakan penghambaan diri dia kepada Allah. Dia merasa dia rendah, dia merasa hina, dia merasa fakir, dia merasa butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah, kalian itu fakir, kalian itu sangat butuh Allah. Wa nahnu du'afa, kita ini lemah di hadapan Allah. Apalagi kita ini hina di hadapan Allah, kita ini banyak aib di hadapan Allah. Saya lagi menghadap Allah, Tuhan saya, dan saya adalah hamba. Hamba itu tunduk merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya. Dan itulah ciri orang yang khusyuk. Tapi kalau kita sholat seperti bukan sedang menghadap Tuhan, sedang tidak menghadap Tuan, sedang tidak menghadap Raja,
sholatnya kayak lagi ketemu dengan malah dengan bawahan kita, dengan budak, dengan pekerja, dengan anak, dengan orang yang kita nggak segani, berarti kita nggak khusyuk. Sholatnya geraknya nggak sesuai dengan gerak sholat, asal-asalan, terlalu banyak gerakan-gerakan yang nggak diperlukan, maka kita berarti tidak khusyuk. Makanya khusyuk itu menghadirkan hati dalam kondisi kita menghamba, menghargai, menghormati, berhati-hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala.